wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mutaharoh dengan MPM 22121924 dari Prodi BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang proposal saya. Nah, di sini saya membuat proposal untuk lembaga kursus untuk LPK Jepang. Nah, di sini saya menamai nama lembaganya LPK Sakura Nusantara Jepang. Bentuk dan legalitas lembaga ini berbentuk lembaga pelatihan kerja LPK yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurus perizinan resmi melalui institusi tersebut. Selanjutnya, perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang di bidang ketenaga kerjaan membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang. Namun, perbedaan bahasa, budaya, dan standar kerja menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlakukan lembaga pelatihan kerja atau dalam kurung LPK yang fokus pada pelatihan bahasa Jepang, budaya kerja, serta keterampilan dasar kerja agar peserta siap bersaing dan beradaptasi di lingkungan Jepang. Karena standar kerja di Indonesia dan di Jepang itu sedikit berbeda. Selanjutnya, visi dan misi. Nah, di sini visi saya mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten, disiplin, dan siap bekerja di Jepang. Nah, misinya yang pertama itu menyelenggarakan pelatihan bahasa Jepang sesuai standar JLPT dan JFT Basic. Yang selanjutnya, yang nomor 2 itu membekali peserta dengan pemahaman budaya dan etis kerja Jepang. Yang nomor 3 itu melatih keterampilan dasar kerja dan sikap profesional. Yang keempat, membantu penyaluran kerja ke Jepang melalui kerjasama resmi. Nah, tujuannya itu apa aja sih? Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan bahasa Jepang peserta. Karena bahasa Jepang itu termasuk sedikit rumit. Jadi kita harus belajar dulu, belajar basic-basicnya. Nah, terus yang selanjutnya mempersiapkan peserta menghadapi dunia kerja Jepang. Dunia kerja di Jepang itu terkenal sangat disiplin, terus kerjanya bisa dibilang kerjanya tuh tipe kerja yang satset. Nah, jadi kan sedikit berbeda lah intinya dengan bekerja di Indonesia. Nah, yang selanjutnya nomor 3 itu mengurangi angka pengangguran dengan membuka akses kerja internasional. Selanjutnya, sasaran peserta. Nah, sasaran peserta ini bisa lulusan SMA atau SMK sederajat. Usianya itu 18 sampai 35 tahun yang berminat bekerja di Jepang. Nah, yang selanjutnya program pelatihan. Yang pertama ini bahasa Jepang dasar. Nah, jadi di sini nih kita tuh melakukan pelatihan. Jadi pelatihan belajar bahasa Jepang. Yang kedua, kita harus mengenali budaya dan etis kerja Jepang. Yang ketiga, persiapan tes bahasa. Yang keempat, pembinaan mental dan disiplin kerja. Jadi kerja di Jepang dan di Indonesia itu sedikit berbeda, mulai dari kedisiplinannya, terus pembinaan mentalnya. Yang selanjutnya, pengenalan dunia kerja di Jepang. Selanjutnya, fasilitas. Di sini kita menyiapkan beberapa fasilitas. Yang pertama itu ruangan ber-AC. Jadi biar peserta itu nyaman tinggal di asramanya. Nah, yang selanjutnya itu modul dan buku pembelajaran. Jadi nanti kita semisal nanti masuk kelas itu ada namanya modul dan buku pembelajaran. Nanti setiap peserta itu mendapatkan buku. Nah, yang selanjutnya pengajar yang berpengalaman. Jadi di sini kita mengambil orang yang menguasai bahasa Jepang. Nah, yang selanjutnya simulasi wawancara kerja. Nah, terus yang selanjutnya pendampingan penempatan kerja. Selanjutnya
struktur organisasi. Nah, di sini saya selaku direktur LPK-nya. Selanjutnya, kepala programnya Piramita Ayu, instruktur bahasa Jepangnya Mulia Putri, staf administrasi Jordi, dan konselor peserta. Nah, di sini konselor pesertanya itu Mawar Ayu. Nah, selanjutnya rencana anggaran. Nah, rencana anggarannya itu untuk sewa tempat, untuk membayar honor pengajar, untuk pengadaan modul dan alat belajar. Jadi kan di sini kita butuh beberapa buku, terus pengadaan modul, terus beberapa alat-alat untuk belajar bahasa Jepang. Yang selanjutnya itu yang keempat itu biaya operasionalnya. Selanjutnya penutup. Dengan berdirinya LPK Sakura Nusantara Jepang diharapkan dapat membantu mencetak tenaga kerja Indonesia yang siap, kompeten, dan berdaya saing di Jepang. Proposal ini diajukan sebagai dasar pendirian dan pengembangan lembaga pelatihan kerja. Demikian proposal ini disusun besar, harapan kami dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.